Kita lanjutkan ya diskusi atau perkuliahan terkait dengan hukum organisasi internasional. Saat ini kita akan membahas tentang sejarah organisasi internasional. Teman-teman sudah ada yang membaca terlebih dahulu atau mengetahui informasi dari internet atau dari Mbah Google terkait dengan organisasi internasional ini, awal berdirinya seperti apa, dan kenapa penting kemudian negara-negara berkoloni atau berkumpul di dalam suatu organisasi internasional. Kira-kira ada yang bisa bantu memberi jawaban? Voluntary, silakan. Dalam sejarahnya, kenapa organisasi internasional ini dibentuk seperti itu? Ada yang beri masukan? Atau Pak Satria tunjuk? Saya izin menjawab, Pak. Oke, siap. Ini siapa ini? Mas Fernando ya? Iya. Silakan. Ya, awal mulanya organisasi internasional tersebut dibentuk karena untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara beberapa negara yang ada di dunia, Pak. Oke. Untuk menyelesaikan sengketa internasional Iya, yang Pak. di antara negara anggotanya gitu ya. Iya, Pak. Betul ya. Oke, siap. Yang selanjutnya mungkin ada yang beri jawaban. Silakan. Tujuannya agar di dalam konteks hubungan internasional itu tidak tribal gitu ya. Artinya menyelesaikan dengan cara perang itu ya sesuatu hal yang tidak disarankan kan seperti itu ya. Oke, ada yang mau bantu jawab lagi? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Imade Deni Dwi wartawan dari kelas B. Kalau Ya. menurut saya, organisasi internasional itu dibutuhkan karena atas dasar ingin menciptakan perdamaian dalam tata hubungan internasional. Oke. Menciptakan perdamaian ya, Mas Made Deni ya. Perdamaian. Oke. Karena kalau saya sih sinkronnya sama yang dibilang sama Firano Tobing tadi, Pak. Iya. Soalnya kalau dalam sengketa kan, kalau yang diinginkan oleh semua orang itu pasti damai, Pak. Jangan perang, Pak, kayak gitu. Yang pasti ada kesepakatan gitu ya. Kesepakatan itu nanti dituangkan dalam perjanjian internasional. Gitu ya, Mas Made ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Bagus tadi, Mas Fernando, Mas Made. Ini saling terkait. Lagi yang bisa bantu jawab, mengapa organisasi internasional penting dibentuk? Seperti itu. Nggak apa-apa. Kalau benar nanti dapat sepeda. Kalau nggak benar nggak masalah. Ada yang beri bantu jawaban? Saya ingin menjawab, Pak. Oke, silakan. Mas Jordan. Menurut saya organisasi selain tadi untuk saling membantu juga kayak buat kerja sama-sama antar negara gitu, Pak. Oke. Jadi sesuai kepentingannya begitu ya? Iya, Pak. Oke. Bagus ini. Ini saling terpaut ya. Karena tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Fernando, yang dikatakan oleh Mas Made barusan ya, Mas Made Deni dan Mas Jordan, semuanya saling terpaut sebenarnya. Dan itu teman-teman bisa lihat kuncinya ada di piagam PBB. Rujuk dasar hukum ya, karena kita kan sedang dalam alam pikiran Fakultas Hukum gitu ya, walaupun ada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Jadi tujuan dari organisasi internasional itu sama di dalam konteks tujuan hubungan internasional itu sendiri. Bagaimana upaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional ya. How to maintenance ya, how to maintenance of international peace and security. Itu adalah cita-cita bersama kita hidup bersama di dunia ya. Dalam konteks ini dalam konteks hubungan internasional. Dan itu kemudian ditindaklanjuti dengan bagaimana upaya meminimalisir terjadinya perang ya.
Karena nanti ada fase-fasenya sebenarnya teman-teman ya. Fase sebelum 45, fase setelah 45. Atau fase sebelum UN, United Nations itu establish, dan fase setelah UN, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian negara-negara mencari formulasi untuk membuat mekanisme agar perang itu tidak terjadi dan perang itu tidak semakin meledak seperti itu ya. Walaupun sudah ada aturannya, ada mekanismenya, perang itu tetap ada. Sampai sekarang pun perang tetap ada. Tetapi negara-negara diminta untuk menahan diri. Ya. Tidak ada dasar ya di piagam PBB itu untuk menyatakan nggak boleh perang, haram perang itu, nggak ada ya. Yang ada adalah all state shall refrain ya. Negara-negara diharapkan untuk menahan diri ya, to use of force ya, dan bagaimana kekerasan itu dapat diminimalisir kan seperti itu ya. Penggunaan senjata dan kekerasan itu dapat diminimalisir. Setelah perang itu ya, baru kemudian negara-negara berkoloni untuk membuat integrasi-integrasi sesuai dengan kepentingannya. Yang tidak kalah menarik adalah pasca 1994. Nanti ya saya sebutkan pasca berakhirnya Perang Dingin. Ya. Kalau teman-teman berbicara Perang Dingin, saya rekomendasikan baca bukunya Francis Fukuyama, ya, The End of History and the Last Man. Itu dia menjelaskan tentang bagaimana kemudian berakhirnya Perang Dingin ya. Perang Dingin itu siapa dengan siapa sih? Amerika dengan Uni Soviet, Pak. Amerika dengan Uni Soviet. Atau at least kalau di dalam pertarungan filsafat itu adalah negara-negara kapitalisme dan negara-negara komunisme, ya. Negara-negara kapitalisme dan komunisme. Uni Soviet kita tahu ya pada saat itu sangat besar, tetapi dengan setelah Perang Dingin dan beberapa poin ya, ketika yang paling pertama adalah Presiden Uni Soviet pada saat itu, Chef Gorbachev, melakukan Glasnost and Perestroika ya, revolusi besar-besaran politik dan ekonomi ya. Jadi tidak ada lagi negara komunis ya. Uni Soviet sudah jadi Rusia dan beberapa negara pecahan lain itu melakukan revolusi besar-besaran sehingga negaranya adalah negara ya demokrasi seperti itu ya. Sistem ekonominya ya sama seperti negara Amerika atau negara-negara lain ya yang menganut paham kapitalisme. Dan juga runtuhnya tembok Berlin ya. Tembok Berlin ya, karena kita tahu Jerman dulu ada Jerman Barat, Jerman Timur. Setelah Perang Dingin dua negara itu tembok Berlin runtuh, negara itu bersatu. Berhentinya perang di Tiananmen di Tiongkok dan menandakan tidak ada lagi sudah barriers ya. Barriers ya untuk menyatukan negara-negara di seluruh dunia itu apa sebenarnya? Big barriers-nya itu apa? Hambatan besarnya itu apa? Kira-kira dari penyampaian yang Pak Satria sampaikan tadi. Apa big barriers-nya? Menurut saya ideologi, Pak. Ideologi, that's it. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Ideologi itu adalah satu hambatan paling besar. Sekarang pasca pasca 9/11 ya, setelah 2001 ideologi komunis sudah tidak ada ya, maka ada pertarungan dengan ideologi baru yaitu ideologi ekstremis Islam ya, kapitalisme melawan ekstremis Islam ya, yang diketahui kita tandai banyak hal lah, xenofobia, Islamofobia dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan selanjutnya ya, dan nanti akan berlanjut kepada perang Arab Springs ya, Arab Springs di awal di pertengahan 2010 hingga 2015 seperti itu ya. Nah, tapi nanti itu akan Pak Satria akan jelaskan sendiri. Itu adalah fase-fase sebenarnya teman-teman untuk mempersingkat diskusi kita ya. Tapi prinsipnya tadi teman-teman sudah mendapatkan informasi ya terkait dengan organisasi internasional. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi ini di luar ini ya, di luar perkuliahan ya. Pak Satria ini sering kalau dulu kuliah itu
membuat bagan gitu ya, konsep. Jadi kalau mencatat atau membuat resume dari dosen itu enggak nulis naratif gitu ya. Tujuannya agar mudah. Nah, teman-teman tadi tandai ya fase-fase yang sudah Pak Satria sebutkan agar apa tujuannya? Agar kalian mudah untuk mengidentifikasi ya, identifikasi dari fase-fase perkembangan organisasi internasional itu sendiri. Seperti itu. Oke ya. Pak Satria lanjut. Jadi itu teman-teman. Karena hari kalian tidak akan ini ya, menjadi tidak akan boring karena kalau membahas sejarah itu kan selalu membosankan ya. Tapi dari sejarah lah kita belajar ya, perubahan-perubahan dan fase-fase itu. Termasuk awal dari berdirinya organisasi internasional. Bahkan sebelum 1930 ya, atau sebelum Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations itu established ya. Organisasi internasional itu sudah ada sejak abad Romawi ya, di mana ketika hubungan diplomatik antar bangsa itu telah dirancang atau dibangun, ada koalisi-koalisi negara ya, negara-negara Romawi ya, negara-negara bekas Romawi kemudian diturunkan ya, melalui apa itu? Asas apa itu? Asas apa? Kalau negara jajahannya pasti dia akan menggunakan sistem civil law. Asas apa itu? Asas? Lupa-lupa ingat, Pak. PIH, PHI, ilmu negara. Asas apa itu? Ketika negara jajahannya, dia akan menerapkan sistem hukumnya. Konkordansi, Pak. Konkordansi, Pak. Ya, asas konkordansi ya. Just for you remind ya. Jadi asas konkordansi ya. Sama seperti negara-negara penjajah gitu ya. Negara-negara penjajah seperti Romawi dia menggunakan negara jajahannya untuk menerapkan sistem hukumnya. Namanya civil law. Pun halnya dengan negara jajahan dari kerajaan Britania ya atau Inggris ya. Yang kemudian negara bekas jajahannya itu disebut sebagai Commonwealth gitu ya. Commonwealth dia menggunakan sistem hukumnya. Pada saat yang sama, negara-negara jajahan yang senasib sepenanggungan tadi itu berkoloni ya. Dia membentuk kelompok-kelompok gitu ya. Dia membentuk kelompok-kelompok yang itu kemudian hari kita sebut sebagai suatu organisasi internasional. Gitu ya. Kemudian di abad 17-18 ya, ide menggagas OI ya, yang lebih established ya, organisasi internasional yang lebih berjalan, seperti Emerick de Kruger ya, dan juga di abad 18 proyek namanya William Penn ya, atau Plan for Perpetual Peace ya, penyelesaian penggunaan senjata perang bagi negara-negara di dunia. Memang sistem hukumnya masih kebiasaan internasional atau masih customary of international law. Kenapa, Pak? Kenapa kok masih kebiasaan internasional? Karena belum pernah ada mekanisme perjanjian internasional yang robust. Satu ya. Yang kedua, dulu perang adalah cara untuk menyepakati suatu hal atau menyelesaikan suatu sengketa tadi ya. Mas Tobing dan Mas Denny ya, tadi sudah menjelaskan ya. Sebagai pengingat kita ya, bahwa akhirnya organisasi internasional itu bertujuan untuk bagaimana perang itu tidak berkelanjutan seperti ya. Nah, kalau di Indonesia sungai itu kan biasa ya, sungai ya. Teman-teman mungkin desa-desanya dipisahkan oleh sungai ya. Sungai yang ada di Singaraja, di Seririt, kan itu sungai yang sangat besar gitu ya. Tapi bedanya sungainya hanya memisahkan kecamatan gitu ya. paling besar itu kan di Kalimantan misalkan hanya memisahkan kota atau provinsi seperti itu ya. Tapi kalau di Eropa berbeda. Kalau di Eropa ya, Sungai Elbe, Sungai Danube ya yang ada di Hungaria ya dan di beberapa kota lain di beberapa daerah lain di Eropa itu memisahkan negara, teman-teman. Ya.
Jadi yang memisahkan negara itu adalah sungai. Beruntunglah kalian ya, di negara Indonesia itu besar sekali, kita dipisahkan oleh laut gitu ya. Kalau di Eropa dipisahkan oleh sungai. Nah, negara-negara yang dipisahkan oleh sungai di Eropa kemudian membuat suatu kesepakatan ya, dan membuat suatu organisasi internasional untuk govern ya, mengatur ya, bagaimana pemisahan itu dapat berjalan dengan baik. Komisi Internasional untuk Sungai Elbe 1821. Komisi Internasional untuk Sungai Danube ya, Europe Danube Commission 1856 ya, dan lain-lain. Tujuannya apa, Pak? Biar nggak tengkar ya untuk penguasaan sungai. Sungai aja dibuat konflik ya, dibuat konflik internasional. Dan memang faktanya itu. Pada saat Perang Dunia Kedua di Nazi ya, saat ekspansi ke negara-negara di Eropa, mereka kemudian menggunakan berbagai media, baik darat, laut, udara, termasuk sungai ya. Sehingga sungai itu kedudukannya sangat vital, teman-teman ya. Jangan bandingkan dengan sungai yang ada di Indonesia ya. Kalau sungai di Indonesia itu kan dibuat buang sampah, dibuat apa? Ya mungkin paling tinggi ya dibuat sarana transportasi saja. Tapi tidak bagi Eropa. Karena Eropa dia memperebutkan sovereignty ya. Memperebutkan kedaulatan di sana. Oke ya. Oke, just for information. 1866 ada namanya ITU, International Telecommunication Union. Itu organisasi apa sih, Pak? Kira-kira organisasi apa ini, ITU ini? Di bidang komunikasi, Pak. Iya, di bidang komunikasi. Karena ada nama telecommunication ya. Tapi yang lebih urgent adalah dia mengatur tentang ini ya, jaringan, komunikasi, dan termasuk sekarang di dalam konteks digital relation ya. Digital relation. Jadi nanti teman-teman bisa simak ya riset Pak Satria yang berjudul Cyber Espionage ya, di Google Scholar, coba search ya, Cyber Espionage Satria Unggul ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sana Pak Satria jelaskan ya tentang spionase cyber ya. Jadi Pak Satria ini ceritanya suka sekali James Bond ya. Suka sekali James Bond, suka sekali Mission Impossible ya. Mungkin juga ada ya karena suka mungkin agak mirip sama Tom Cruise ya. Wah, Pak Satria ini narsis, enggak bercanda ya. Maksudnya dari kesukaan itu kemudian Pak Satria research ya. Research topik-topiknya tidak umum ya, termasuk topik tentang spionase cyber ya, tentang spionase cyber spionase. Pak Satria ambil 2 contoh kasus ya. Kalau teman-teman ingat, ada namanya Julian Assange. Who is Julian Assange? Siapa yang tahu? Siapa dia Julian Assange? Julian Assange? Tahu, Pak. Siapa dia? Julian Assange? Atau Edward Snowden? Ada yang pernah dengar? Edward Snowden atau Julian Assange? Nah, Pak Satria punya bukunya ini. Kalau Edward, kalau nggak salah, kerjanya sebagai CIA, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan kalau di sini. Bentar. Kalau Edward, kalau nggak salah, yang CIA itu, Pak. Oh, ya kelihatan ya. Ini Julian Assange ini ya. Tahu, Pak. Julian Assange? Siapa dia? Siapa yang tahu? Julian Assange itu pendiri WikiLeaks ya. WikiLeaks, kalau teman-teman simak ya, dia membocorkan data-data intelijen ya, yang dimiliki oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk membocorkan data peretasan ya, yang terjadi di hampir seluruh kepala negara atau presiden di seluruh dunia. Yang paling fenomenal di Indonesia itu ketika
pemerintah Australia menyadap telepon dari Presiden Indonesia pada saat itu ya, Presiden SBY di tahun 2013-an. Ada yang mengingat-ingat, merecall? Iya, ingat Pak. Pada saat itu gimana? Apa hasil percakapannya yang paling menggemparkan kita itu? Kalau nggak salah Indonesia waktu itu menentang keras Pak. Soalnya kan waktu itu karena telekomunikasi kan sifatnya privasi ya Pak ya. Sedangkan pada saat itu kan pihak dari Perdana Menteri Australia kalau nggak salah ya Pak ya melakukan Ya, penyadapan. Nah, habis itu ya udah Indonesia menentang keras Pak. Ya. Selain menentang keras, sebenarnya karena itu terkait dengan ini ya, tata krama ya, atau manner ya, international manner ya, yang dilanggar oleh Perdana Menteri Australia pada saat itu, Perdana Menteri Turnbull. Yang paling keras adalah pada saat itu diungkap ya, satu fakta bahwa Presiden SBY di tahun 2013 itu satu menyiapkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai penerusnya di Pilpres 2014 dan anandanya AHY ya, Agus Harimurti yang sekarang jadi ketua Partai Demokrat itu sebagai calon presiden di tahun 2019 ya. Dan itu luar biasa marah ya, luar biasa marah apa yang disampaikan oleh SBY. Itu semua dari data yang disampaikan oleh Julian Assange ya. Tapi dia ditangkap ya, ditangkap di Swedia bukan karena isu penyadapannya, tapi karena isu pedofilia yang dilakukan seperti itu ya. Dia ini asli Australia juga, Julian Assange ini. Dia membuat gerakan-gerakan penyadapan gitu ya. Dia di luar pemerintahan. Berbeda dengan tadi ya, yang saya sebut Edward Snowden. Snowden ini masuk di dalam circle pemerintahan ya. Snowden ini anggota tadi, bukan CIA ya sebenarnya. Dia lebih ke NSA ya. NSA, National Security Agency. Kalau di Indonesia itu BSSN gitu ya, Badan Siber dan Sandi Negara gitu ya. Dia membawa data-data banyak ya, hasil intelijen yang dilakukan oleh atau hasil mata-mata ya, spy ya, yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada hampir seluruh negara di dunia. Itu dan dia kabur ya ke luar negeri untuk mendapatkan asylum atau suaka politik ya. Dan sampai hari ini dia tetap aman di Rusia ya, karena dia mendapatkan suaka politik dari Vladimir Putin. Itu menarik sekali. Pak Satria singkat cerita riset tentang cyber spionase. Dan memang belum ada mekanisme internasional yang well established ya. Well established. Dan ITU sebenarnya mempunyai guideline ya untuk bagaimana caranya untuk membuat suatu mekanisme yang kemudian dapat meminimalisir ya terjadinya kejadian-kejadian serupa ya, guideline ya, how to conduct, how to prevent ya, bagaimana cara-cara untuk terjadinya penyadapan dan aktivitas-aktivitas lain ya yang dianggap merugikan dan melanggar manner ya di dalam hubungan internasional. Sampai saat ini teman-teman belum ada mekanisme telekomunikasi ya universal yang robust gitu ya, yang kuat seperti itu ya. Karena itu kemudian kejahatan di dunia cyber itu sangat marak dan belum ada mekanismenya. Nah, ini menarik. Ini bisa jadi bahan untuk kalian kalau mau menulis LKTI ya atau preparation untuk menulis skripsi atau tugas akhir gitu ya. Tidak kalau topik hukum internasional. Karena belum ada mekanisme yang kuat tadi ya. Dan dia hanya ada di Uni Eropa sebenarnya, kawan-kawan. Nah, di sini peran ITU, yang dulu sebenarnya dia organisasi yang berdiri sendiri seperti itu ya. Tapi setelah PBB itu established, setelah PBB itu kemudian dia menjadi satu kesatuan mekanisme yang ada di bawah PBB. Ya, itu. Termasuk ICRC, ya, yang itu memberikan bantuan kemanusiaan.
Saya rasa ini sudah dibahas ya di mata kuliah HI. Pak Satria hanya memberikan penanda saja bahwa ICRC prinsipnya dia adalah bagian dari organisasi internasional yang berdiri sebelum 1930. Ya. Baru kemudian Liga Bangsa-Bangsa ya, yang dibentuk di tahun 1938. Ya. Liga Bangsa-Bangsa berangkat dari perjanjian Versailles ya di tahun 1919 ya, untuk berakhirnya Perang Dunia Pertama. Ya. Tapi kegagalan yang paling besar itu apa sebenarnya, teman-teman, yang mengilhami Liga Bangsa-Bangsa akhirnya bubar? Kira-kira apa? Bisa bantu jawab? Perang Dunia Kedua. Tercetusnya Perang Dunia Kedua, Pak. Ya, tercetusnya Perang Dunia Kedua, Mas Fernando. Tapi kenapa Perang Dunia Kedua itu pecah? Nah, ini big question-nya. Ya. Karena perjanjian Versailles itu, Pak, Jerman yang awalnya sudah saya lupa ingat, Pak, Jerman sudah ditetapkan untuk dia demilitarisasi, tetapi dia malah gitu, Pak, malah menciptakan pasukan yang banyak. Terus invasi Jerman ke Polandia tahun 1939. Oke, bisa jadi seperti itu. Tapi sebenarnya dalam konteks Liga Bangsa-Bangsa itu sendiri, sebenarnya apa satu kegagalan paling utama sehingga Liga Bangsa-Bangsa itu kemudian tidak bisa mengelak atau tidak bisa menghindari bahwa Perang Dunia Kedua itu betul-betul pecah? Ada yang bantu jawab? Mbak Kadek Yulia barangkali, atau Mas Khairi? Izin Pak mau menjawab. Boleh, silakan. Baik. Ini siapa ini? Mas Komang ya? Oke, Ya. Mas Komang, silakan. Kalau dari menurut pendapat saya, mungkin karena penyerangan gini Pak, Amerika diserang oleh Jepang di Pearl Harbor itu, kalau nggak salah. Pearl Harbor. Ya, sehingga menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua secara besar-besaran seperti itu, Pak. Oke. Mohon maaf jika salah, Pak. Terima kasih. Oh, enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Mas Komang. Namun itu sebenarnya penandanya bahkan itu fase anti klimaks ya, Mas Komang ya, dan teman-teman, karena nanti ada tindakan balasan ya atau revenge yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan melakukan bom Hiroshima dan Nagasaki. Baru setelah itu Perang Dunia Kedua betul-betul berakhir gitu ya. Karena sudah negaranya negara poros ya. Negara yang sebenarnya menang di Perang Dunia Pertama, tapi dia akhirnya gagal di Perang Dunia Kedua ya. Penandanya itu betul. Peristiwa pentingnya Pearl Harbor dan kemudian ditindaklanjuti Hiroshima Nagasaki. Nah, kembali. Apa yang menyebabkan gagal ini? Izin menjawab, Pak. Oke. Menurut saya, Pak, ya, waktu itu pernah saya baca, kalau nggak salah, belum adanya peraturan yang mengikat secara kuat, Pak, tentang negara anggota LBB, Pak. Jadi sifatnya kayak masih sukarela, Pak. Jadi mereka bisa seenaknya tidak menaati suatu perjanjian, kalau nggak salah. Oke, hampir. Tadi sudah dibuka oleh Mas Fernando ya. Dia belum ada aturan ya yang membuat ini ya. Tapi aturan apa itu sebenarnya? Ini hampir. Satu kata kunci ini apa sebenarnya? Padahal di PPT Pak Satria ini sudah Pak Satria tampakkan. Berarti tidak meresapi ini. Apa ini? Kira-kira apa? Dibaca ini. Akhirnya langsung dibaca dengan seksama ini. Kira-kira apa? Karena gagal karena tidak berwenang untuk menghukum negara agresor, Pak.
Ya, itu kata kuncinya ya. Itu kata kuncinya. Karena negara pemenang Perang Dunia Pertama, dia tidak mendapatkan privilege. Ya, Liga Bangsa-Bangsa ini kan sebenarnya dibentuk untuk bagaimana mencegah Perang Dunia Kedua itu agar tidak terjadi. Pada saat yang sama, negara pemenang Perang Dunia Pertama itu tidak diberikan privilege, ya. Yang di kemudian hari pada saat Perang Dunia Kedua itu selesai, dia disebut sebagai hak veto, ya. Hak veto. Hak veto, ya. Nggak ada hak veto itu diberikan kepada negara agresor, ya, Jerman, Jepang, Italia, yang disebut sebagai negara eksis, ya. Sehingga walaupun sudah terbentuk, walaupun sudah ada mekanisme hukum humaniter, pun sudah ada PCIG, ya, Permanent Court of International Justice, tapi tetap tidak menghalangi Perang Dunia Kedua itu pecah, ya, yang ditandai dengan serangan dari negara poros di Samudra Pasifik. Ya, Jepang itu ya menyerang di Samudra Pasifik, terus Jerman kemudian melakukan invasi ke Polandia, ke Austria dan lain sebagainya. Itu membuat Perang Dunia Kedua pecah. Seperti itu ya. Dipahami? Ya, jadi termasuk ada ILO dan PCIG ya. ILO itu organisasi apa di bidang apa? Ketenaga kerjaan, Pak. International Labor, Labour ya. Organization. International Labour Organization. Dia dulu tidak di bawah PBB ya. Nah, makanya nanti saya sebut namanya UN System. Jadi ada kodifikasi ya, organisasi-organisasi internasional yang terjadi ILO, termasuk PCIG, dia kemudian jadi satu. Ya, ILO itu di tahun 1919 itu tujuannya adalah bagaimana mengatur tentang buruh migran ya, how to govern of migrant workers ya, itu tugas utama dari ILO sebenarnya. Lalu PCIG, PCIG kok organisasi internasional, Pak? Permanent Court of International Justice. PCIG ya. Kalau sekarang namanya apa, teman-teman? PCIG ini berubah jadi apa namanya? Permanent Court of International Justice. Sekarang namanya apa? Mahkamah Internasional, Pak. Mahkamah Internasional ya. Mahkamah Internasional. Atau dulunya atau sekarang namanya International ICJ ya. Dulunya namanya PCIG ya. Teman-teman ya. PYI for your information ya. PCIG ataupun ICJ itu adalah organisasi internasional. Walaupun bentuknya adalah pengadilan. Ya, ini yang perlu digarisbawahi ya. PCIG ataupun ICJ dia adalah organisasi internasional ya, yang dia juga menghimpun bantuan atau iuran dari negara-negara anggotanya, yang dia juga mengatur atau memberikan perlakuan-perlakuan khusus bagi negara-negara anggotanya. Mahkamah Internasional dia berkedudukan di Den Haag di Belanda ya. Jadi PCIG maupun ICJ dia adalah organisasi internasional. Pak, ini jadi pertanyaan selanjutnya. Apakah hanya Pak yang dapat sidang di PCIG atau ICJ sekarang? Apakah hanya negara anggotanya? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Karena reasoningnya. Gimana? Karena Mahkamah Internasional itu memang dia itu kayak organisasinya, Pak. Tapi kan negara-negara lain kan juga memang bisa bersidang seperti itu, Pak, untuk menyelesaikan suatu sengketanya, Pak. Oke, bagus. Ada apa namanya? Ada pendapat lain? Bagus, Mas Fernando tadi. Belum mendengar suara ini nih, perempuan ini. Kenapa masih lemes ini? Silakan mungkin.
Kenapa PCIG itu atau ICJ itu disebut organisasi internasional? Dan apakah hanya negara anggotanya yang dapat bersidang di sana? Silakan. Ada yang beri pendapat? Tadi sudah dibuka oleh Mas Fernando. Gimana, Mas Iswi? Yang cekek? Ada beri pendapat? Atau teman-teman lain yang cowok-cowok? Ini Mas Hairi ada di ini ya, di podcastnya Deddy Kobusier ini. Ada beri pendapat? Pertanyaannya emangnya pernah enggak Pak sidang di sana? Ayo, Indonesia pernah nggak sidang di ICJ? Halo? Indonesia pernah nggak sidang di ICJ? Kalau nggak salah pernah, Pak, tapi lupa saya kasusnya apa, Pak. ICJ? Jawabannya? Kasus IPA dan Likitan? Oh iya, tentang batas wilayah. Ya, sifat dan likitan itu di ICJ, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, Indonesia anggota ICJ apa enggak? Kalau nggak salah enggak sih, Pak. Indonesia anggota ICJ apa enggak? Ayo, siapa yang jawab iya, siapa yang jawab enggak? Enggak, Pak. Iya, Pak. Iya sama enggak Pak. ini. Yang iya dulu. Kenapa Indonesia anggota ICJ? Mas Made? Mau beri pendapat? Mas Made tadi apa? Enggak. Mas Made Enggak, ini. Enggak, Pak. Enggak ya. Mas Hairi ya tadi ya. Mas Hairi jawab iya ya. Kenapa iya? Ya karena Indonesia adalah bagian dari PBB dan ICJ itu merupakan bagian dari organ ICJ. Jadi otomatis Indonesia juga masuk dalam anggota ICJ itu sih menurutku, Pak. Oke. Tadi ada kata kuncinya. Bagus, Mas Hairi. Anggota PBB ya. Dan dia, apakah implikasinya otomatis dia anggota ICJ? Nah, ini yang jadi pertanyaan yang dijawab oleh yang tidak. Apakah seperti itu? Atau ada argumentasi yang lain? Yang tidak tadi? Implikasinya sih enggak ya, Pak. Ya, meskipun dia menjadi anggota, belum tentu dia bisa menjadi ICJ sih, Pak. Karena ada negara-negara lain yang menjadi hakim-hakim dalam ICJ, Pak. Kalau nggak salah ada 15, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Oke, bagus. Oke, dibantu Mas Fernando. Ada yang bisa bantu melengkapi yang tidak ini, kelompok tidak. Indonesia bukan anggota ICJ. Why? Why nanti pinjam ini ya, pemuda tersesat nanti. Kenapa? Kenapa? Indonesia tidak. Mulai goyahkah argumentasi kalian yang tidak? Kenapa tidak? Kalau saya sih jawabannya sederhana ya. Kalau tidak ya, saya juga jawab tidak. Ya. Jawaban sederhana saya karena iurannya mahal. Ya karena organisasi internasional itu jadi anggotanya bayar iuran dan iurannya mahal. Itu saja jawaban paling sederhananya. Tapi bukan berarti seperti yang dikatakan Mas Hairi tadi, ketika bukan anggota ICJ kita tidak bisa berperkara di ICJ. Ya. Asal ya ini di dalam konteks sengketa ya atau dispute settlement mechanism, asal di antara dua negara itu sepakat untuk membawa ke ICJ, maka sovereignty-nya atau kedaulatan kita untuk menyelesaikan kasus atau sengketa itu akan dialihkan ke ICJ. Sebagai apa? Sebagai organ dari PBB yang berupaya untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa internasional. Itu saja. Jadi kita enggan ya, karena bayarnya mahal ya. Itu berimplikasi ke kalian kalau mau apa namanya, mau magang ke Peace Palace ya, ke Vredespalace di Den Haag,
itu nggak bisa karena kita bukan negara anggota ICJ, ya, karena kita nggak iuran, karena kita nggak ratifikasi, ya, karena kita belum ratifikasi sampai sekarang. Tapi bukan berarti kita nggak bisa sidang. Contoh kasusnya tadi dan ligitan, ya, sepadan dan ligitan kita bisa sidang di sana tanpa kita harus menjadi anggota. Ya, terbaru ini kan ada kasus lain, apa, Indonesia Malaysia, Ambalat, ya. Tapi jangan mengulangi kesalahan yang sama, ya. Gambling, ya, judi, ya. Karena kalau sudah dibawa perkaranya itu ke ICJ, maka negara meletakkan argumentasinya ke ICJ. Wis terserah. Ya, terserah itu ya sambil disampaikan bukti-bukti, ya. Padahal kita nggak pernah belajar, ya, untuk perebutan kasus Pulau Palmas, ya. Sekarang jadi Miangas. Tahu Miangas di mana? Di utaranya Pulau Sulawesi, Pak. Utaranya Sulawesi, ya. Konflik dulu Indonesia di tahun Sama 1930 dengan ya, sama ini Filipina. Filipina. Indonesia saat itu dijajah Belanda, Filipina dijajah Amerika Serikat. Amerika Serikat, betul. Di Permanent Court of Arbitration. Kalau teman-teman ke Belanda nanti, sebenarnya ICJ dan PCA itu satu kompleks, ya. Kalau PCA itu ada di belakangnya, ya. Dia masih satu bagian dari Peace seperti itu, ya. Dia berkedudukan di Den Haag di Belanda. Gitu. Oke, ya. Selanjutnya ini, ya, PBB atau UN. Nanti saya ingin membahas khusus, ya, ini, ya, topik tentang UN, tapi saya ingin mengintroduce ke kalian, memberikan pengantar bahwa prinsipnya negara setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua itu tidak ada yang diuntungkan. Baik negara yang menang perang maupun yang kalah, sama-sama hancur, ya. Sama-sama hancur. Itu terbukti, ya. Pasien pertama Bank Dunia itu adalah negara Prancis. Padahal negara Prancis adalah negara pemenang Perang Dunia Kedua. Jadi yang utang ke Bank Dunia itu bukan Indonesia duluan, ya. Yang utang itu Prancis, ya. Karena akhirnya negara-negara di seluruh dunia itu apa, ya, pada satu titik paling rendah, ya, di dalam kehidupan internasional. Mereka semua sadar bahwa tidak ada hal yang diuntungkan selain hanya ego dan legacy saja dari berakhirnya perang. Selain ego dan legacy, ya, kehormatan dan ego saja, itu yang ada ya hancur ekonominya, hancur infrastrukturnya, hancur negaranya. Ya. Maka dari itu UN dibentuk, United Nations dibentuk di 45, tepatnya 26 Juli, itu untuk bagaimana mencegah Perang Dunia Ketiga itu terjadi. Makanya pemenang negara Perang Dunia Kedua itu mendapatkan privilege dengan apa, Pak? Dengan diberikannya hak veto. Tujuannya agar tidak terjadi Perang Dunia Ketiga. Itu mekanisme-mekanismenya itu diatur secara rigid, ya. Mekanismenya dia dipayungi melalui the Charter of UN, ya, atau piagam PBB, ya. Dan dia mengatur rights and duties, termasuk bagaimana mekanisme internasional tadi, ya, penyelesaian sengketa internasional. Tidak boleh melalui cara perang, tapi dengan jalan damai. Selain itu juga organisasi-organisasi internasional yang tercerai-berai tadi itu kemudian dikumpulkan oleh PBB yang disebut sebagai UN System, ya. Upaya unifikasi, sorry ya, bukan kodifikasi. Kalau kodifikasi itu kan aturan, ya. Unifikasi, ya, penyatuan organ-organ yang akan kemudian menjadi UN System. Mereka dapat berdiri sendiri, ya, karena dia mempunyai Constituent Treaty, ya, perlu diingat Constituent Treaty, piagam konstitutif, kalau diorganisasikan ADART, kalau di negara itu Undang-Undang Dasar, gitu, ya, Constituent Treaty. Tapi pada saat yang sama mereka berkoordinasi di bawah PBB. Apa saja itu? Banyak, ya. Sebutkan 5. 5 nama organisasi di bawah UN. Apa saja? Coba saya pengen lihat di kolom chat sih. Boleh 2 menit. 1 menit. 5 organisasi
di bawah UN system selain tadi yang Pak Satrio sudah sebutkan? Boleh? UNICEF. Diketik di kolom chat, Mas Fernando. Semuanya juga harus menulis. Ya, silakan. 1 menit. Pak Satrio ingin tahu. Ini Pak Satrio sambil buka ini kolom chatnya. Silakan. Langsung di kolom chat. Apa saja? Oke, sudah masuk. Oke. Ada yang sudah sangat lengkap ya. Oke, lanjut. Nah, ada yang menjawab ICAO, ada yang menjawab IMF. Lanjut. Oke. Lanjut lagi. Setelah Mas Haidar, nah, ayo kurang 20 detik lagi. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Oke, good. Ini sudah ada puluhan respon ya. Tapi saya ingin tanya yang saya masih belum tahu ini. Ada beberapa ya. Mungkin juga ada yang typo ya. UPU itu apa ya? Mas Mbak Ananda. UPU? Mungkin bisa ini? Enggak apa-apa. Nyampaikan aja dari yang diketahui. UPU itu Organisasi Kesatuan Pos Seluruh Indonesia, Pak. Oh, pos. Dia di bawah PBB? Lalu setiap negara anggota tersebut menyetujui persyaratan yang sama untuk melakukan tugas pos internasional. Jadi itu termasuk. Ya. Bagian dari PBB gitu ya. Atau mungkin ini ya, lebih kepada organisasi internasional tapi yang dia bukan IGO gitu ya. Dia ditandatangani oleh presiden atau kepala negara. Nanti kita cari ya. Tapi yang lain ini sudah ini ya, sudah sedikit banyak teman-teman tahu. Kalau ICAO, ada yang tahu ICAO? Ini penting ini. ICAO? What is ICAO? Organisasi untuk penerbangan sipil internasional ya. Oke, International Civil Aviation Organization. Dia berkedudukan di Montreal ya, di Kanada. Dasar hukumnya di Konvensi Chicago 1944, Konvensi Montreal dan Konvensi Tokyo di tahun 70 ya. Untuk ini ya, air traffic control tadi ya, untuk konteks penerbangan sipil. WHO atau WHO pasti tahu ya ini ya, di bidang kesehatan. UNICEF Anak-anak.
anak-anak ya. Anak-anak ITC. ITC ini karena ada yang menjawab beberapa. International Trade Center. Oh, perdagangan bebas, Pak. Perdagangan, Pak. Perdagangan. Apa bedanya dengan WTO Oh, atau WTO? kalau ITC ini lebih pusatnya sih, Pak. Dengan bebas gitu ya. Ya. Karena sebenarnya nanti ada sesi khusus ya tentang WTO, GATT. Nah, itu ya tentang organisasi perdagangan bebas seluruh dunia. Ya. UNDP kerjanya buat apa? Pembangunan program, Pak. Program pembangunan. Program Development. pembangunan. Development. Khususnya di daerah mana itu? Negara berkembang, Pak. Negara berkembang. Atau negara miskin ya. Negara miskin. Bukan negara sultan. Kalau negara sultan itu negara ini ya, negara maju ya. Apa namanya? Developing countries ya. Kalau negara agak menengah ke atas itu developed countries atau negara berkembang. Kalau negara miskin itu namanya less developed countries ya. Lebih rendah dari negara berkembang ya. Itu negara miskin ya. Itu UNDP. UNEP itu untuk program United Nations Environment Program. Untuk lingkungan Lingkungan hidup, Pak. UNEP. hidup ya. UNCHR ini sebenarnya UNHCR ya. UNHCR. Untuk apa ini UNHCR? Rohingya, Suria, untuk apa? UNHCR? Pengungsi, Pak. Pengungsi. Imigran, Pak. Ya, untuk pengungsi. Untuk ya imigran tapi dia yang dalam kelompok besar ya. Apa namanya? Bukan asylum ya, tapi dia refugee. Nah, itu refugee ya. IMF? IMF, Pak. Monetary, Pak. Ya, Keuangan. IMF nggak bisa dipisahkan dengan World Bank ya. Nah, nanti ada sesi khusus ya untuk membahas ini ya. Karena World Bank yang ngasih utang, ngasih duit, IMF yang mengatur kebijakan moneternya, ya, kebijakan keuangannya, kebijakan perdagangannya, ya. Yang menyediakan pasar bebas nanti WTO, GATT, ya, seperti itu. Jadi saling terkait. Ya. Mungkin itu ya, AIAA ini terkait dengan apa ini? Nuklir, Pak. Atomik. IAEA, ya ini terkait dengan nuklir ya. Bagus. Oke. Saya rasa benar semua teman-teman di sini dan keren-keren sudah menjawabnya. Dan itu adalah lembaga organisasi di bawah PBB ya. Artinya dia menggunakan dan berpayung pada prinsip hukum yang dibangun oleh PBB. Itu ya. Oke, teman-teman, setelah 1945 ini ya, saya ingin memberi introduce saja, karena nanti ini harus saya bahas satu persatu. Organisasi Internasional Pasca 45 itu gimana caranya satu, rekonstruksi pasca perang. Ya, karena tadi ya, seperti yang Pak Satria sampaikan, negara pemenang perang itu ya negara yang juga hancur, ya dia butuh utang ya, untuk rekonstruksi pasca perang. Tapi pada saat yang sama kan negara atau organisasi internasional yang memberikan bantuan dana itu kan nggak mungkin hanya ngasih saja ya, state loan tanpa kemudian dikembalikan kan seperti itu ya. Pasti ya mereka ingin uangnya kembali. Nah, di Amerika Serikat ya, tepatnya di Jalan Bretton Woods ya, di kota New York ya, telah kemudian diatur tentang telah disepakati tentang pendirian organisasi internasional ya. Yang di kemudian hari dia disebut sebagai satu World Bank, dulu namanya IBRD ya, International Bank for Reconstruction and Development ya, namanya Reconstruction and Development ya. Tapi setelah tahun 1975 itu dia jadi World Bank ya, Bank Dunia.
Lalu IMF, International Monetary Fund, dan ITO, atau GATT, ya, untuk International Trade Organization. Hanya dua organisasi ini yang berjalan, ya, IBRD dan IMF. Tapi ITO ini nggak jalan. Kenapa, Pak? Karena di dalam konteks ITO itu mereka masih mempertahankan satu keuntungan yang dianggap mereka keuntungan, tapi di kemudian hari itu disebut sebagai barriers, ya, barriers. Kira-kira apa barriers atau hambatan di teman-teman? Barriers-nya itu apa kira-kira? What is something big barriers to open of market, of international market especially? Apa kira-kira? Hubungan dagang, Mbak. Iya, hubungan dagang. Tapi apa yang menyebabkan orang enggan ya untuk melakukan kegiatan ekspor impor? Negara enggan untuk membuka pasarnya. Apa itu? Kalau kalian belum ini ya dapat kuliah atau ada kuliah hukum perdagangan internasional, belum ya? Belum ada, Pak. Belum ya. Oke, Pak Satria akan jelaskan. Satu kendala yang paling besar kenapa negara-negara enggan untuk bersepakat akhirnya membuat ITO itu established adalah tarif barriers. Ya, hambatan tarif. Apa itu? Ya pajak ya. Pajak. Tarif. Pengenaan hambatan pajak. Jadi kenapa, apa yang membedakan barang lokal dengan barang impor? Itu kan sebenarnya ada di tarif ya. Yang itu akan membuat barang itu lebih mahal kan gitu ya. Barang impor kan lebih mahal ya. Kalau kalian pengguna Gucci, Louis Vuitton ya. Ini yang cewek-cewek ya. Kemudian menggunakan barang-barang branded yang lain ya. Itu kenapa mahal? Ya karena tarif ya. Karena pajak ya. Karena pajak. Tapi ketika tarif itu dihapus ya, reduction of tariff barriers ya, maka harganya itu bisa sama dengan barang-barang luar dalam negeri. Bisa jadi barang-barang yang barang dari luar negeri itu harganya sama dengan produk lokal. Nah, yang diharapkan dari bebas itu adalah itu sebenarnya. Apa itu, Pak? Competitiveness, ya, ketersaingan, ya, ketersaingan. Nah, ITO atau WTO di kemudian hari dan GATT itu adalah itu nanti tujuannya ya, reduction of tariff barriers. Selain itu juga ada namanya non-tarif barriers. Apa itu, Pak? Hambatan non-tarif itu apa, Pak, contohnya? Ya, kebijakan-kebijakan yang sifatnya menguntungkan saja pedagang lokal, kemudian penutupan pasar, dan bahkan kebijakan-kebijakan penghambatan ya, agar barang-barang dari luar negeri itu nggak bisa masuk. Itu juga hambatan yang harus dihapus ya, non-tarif barriers. Jadi antara tarif barriers maupun non-tarif barriers itu semuanya harus bisa diatasi melalui mekanisme dagang bebas internasional. Itu di kemudian hari di tahun 1994 itu di kewenangan dari WTO GATT. Ya. Tapi pada tahun 1945 di Bretton Woods, with ITO itu nggak bisa berjalan. Kenapa? Karena negara-negara masih mempertahankan egonya untuk mendapatkan keuntungan dari tarif tadi, pengenaan tarif. Ya. Jadi itu kenapa kemudian nggak jalan ya, nggak jalan perdagangan bebas ya. Tapi setelah 1945 atau setidak-tidaknya setelah 1947 running ya, negara-negara di dunia itu running untuk membuka pasarnya. Karena tahu kalau aktivitas atau geliat ekonomi itu adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan kondisi kesejahteraan masyarakat internasional itu semakin baik. Gitu ya. Jadi ini ya Bretton Woods, bagaimana kemudian membentuk IMF dan juga membuat suatu exchange rate stability. Dulu ya, Perang Dunia Kedua itu negara-negara di seluruh dunia itu buat duit ya, cetak duit banyak ya. Dengan asumsi ketika dia cetak duit, dia bisa buat
senjata. Ya, gitu ya. Tapi pada saat yang sama terjadi Inflasi. hyperinflasi, ya, inflasi besar-besaran ya, hingga 3.000% ya. Maka nggak heran sebenarnya kapitalisme itu pernah jatuh loh teman-teman ya. Dia pernah jatuh di tahun 1935, 1940-an ya. Ketika hyperinflasi itu menyebabkan banyak pengusaha, banyak pedagang itu membuat barang, mencetak barang tapi nggak laku. Siapa yang laku, Pak? Wong duitnya banyak, duitnya berputar di pasaran banyak. Kalau orang punya duit banyak, kalian mau kerja? Apa kalian mau tetap dagang? Ya enggak, Pak, mending di rumah gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kekayaan dan kemiskinan itu dibuat agar ekonomi itu berjalan. Ya, jadi kalau kita nggak miskin, itu kita nggak akan bekerja keras gitu ya. Kalau kita kaya tapi nggak ada musuhnya, itu juga sama akan membuat kita bermalas-malasan ya. Sama seperti ini ya. Jadi duit itu dicetak tapi barang nggak ada ya. Itu menyalahi hukum ekonomi klasik ya. Ada supply, ada demand ya. Ada permintaan, ada penawaran gitu itu. Jadinya kolaps. Nah, maka dari itu yang diperbaiki di Bretton Woods Agreement itu adalah bagaimana kemudian mekanisme satu ya, exchange rate stability. Oke, kamu boleh cetak duit, tapi harus ada mekanisme reasoning untuk mencetak uangnya. Alasannya dengan apa, Pak? Kira-kira dengan apa negara itu boleh cetak uang? Dengan melihat apa? Dengan melihat apa sebenarnya, teman-teman? Keadaan ekonomi rakyat. Keadaan ekonomi rakyat. Tapi yang paling penting itu sebenarnya apa? Peredaran uang. Keadaan uang. Oke. Apa sebenarnya? Peredaran. Ada yang pernah tahu tentang cadangan emas? Tahu, Pak. Nah, jadi negara itu boleh cetak duit, tapi dia harus dilihat berdasarkan cadangan emas yang dimiliki. Nah, baca bukunya ini ya, Ricardo and Gold Standard ya. Nah, salah satu penggagas di Bretton Woods itu namanya David Ricardo. Ya, David Ricardo, beberapa tokoh ya di Bretton Woods itu menyepakati bahwa cadangan emas itu adalah alat tukar yang sepadan untuk mencetak uang. Kenapa? Karena emas itu stabil ya. Nah, ini teman-teman ada yang main Bitcoin ini. Bitcoin itu kan bergantung ya sekarang ya, berdasarkan cuitan dari siapa? Elon Musk ya. Kalau Elon Musk ngomong Bitcoin sekarang bagus, harganya bagus ya. Tapi kalau enggak, harganya rendah. Ya, tidak ada exchange rate stability ya. Yang itu membuat harga Bitcoin stabil ya, sehingga Bitcoin ilegal. Nah, itu sama seperti mata uang ya, dia harus stabil karena berdasarkan cadangan emas yang dimiliki. Itu ya. Prinsipnya itu yang disepakati di Bretton Woods dan akhirnya menghasilkan Bank Dunia dan WTO. Dan GATT dia nggak established tapi dia ada round ya, putaran-putaran ya untuk melaksanakan perundingan gimana caranya agar perdagangan bebas itu berjalan ya. Mulai dari GATT Conference di tahun 47 ya, di mana baru 23 negara yang gabung ya. Tadi ya tarif itu gimana caranya untuk bisa direndahkan ya atau dihapuskan. Lalu ada Havana Round di tahun 1958 untuk membentuk ITO tapi gagal. Lalu Round Annecy di di Prancis, Round Torquay juga 1949 sampai 51. Jadi jangan dibayangkan ya, penghapusan hambatan tarif itu ya per komoditas gitu ya. Jualan panci, jualan jualan barang-barang elektronik, jualan apa ya sesuai dengan komoditas dengan like product. Nah, nanti Pak Satria akan kasih deh bukunya ya. Nanti teman-teman bisa tagih ya.
untuk perdagangan bebas. Ron Jenewa di tahun 55-56, Ron Dylan ya, itu mulai negaranya mulai banyak ya yang ikut gabung, 45 negara. Lalu Ron Kennedy ya di Amerika Serikat tahun 64-67, perundingan tarif ya, bagaimana kemudian diperluas, dan perundingan Tokyo 73 sampai 79. Dan berhenti ya, agak lama ya, hampir 10 tahun karena perang ya, perang dingin itu mulai mengeras. Baru kemudian pertemuan di Jenewa hingga berlangsung di Uruguay ya, di Punta del Este ya. Itu akhirnya 123 negara bergabung dan WTO itu kemudian established ya. WTO GATT itu established di tahun 1994. Kenapa Pak 1994? Seperti yang Pak Satria sampaikan tadi, sudah tidak ada negara yang berperang ya, karena perang dingin sudah berakhir. Oke, terakhir ya. Terakhir perkembangan organisasi internasional setelah 1994 atau setelah setidak-tidaknya liberalisasi dagang itu sudah mulai menyeruak di seluruh dunia. Yang pasti free trade atau liberalisasi itu sangat masif. Yang kedua adalah regionalism, dia berjalan, muncul katup-katup ya, seperti ASEAN. Tapi sebelum ASEAN ada Uni Eropa, Uni Afrika, OAS, ASEAN ya. Dia semua sebenarnya membuka katup-katup untuk membentuk sistem perdagangan internasional dunia ya. Jadi tesis dari kerajaan Romawi dulu yang akan membentuk hukum dunia itu tidak akan terjadi. Menurut Pak Satria dan menurut banyak scholars itu akan terbuka. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara membuka katup-katup tadi. Uni Eropa jadi supranasional, Uni Afrika supranasional, ASEAN supranasional di bidang liberalisasi dagang khususnya ya. Ketika semuanya menggabung, liberalisasi dagang itu betul-betul terwujud. Dan hanya ada satu sistem ekonomi yang disepakati, yaitu sistem ekonomi liberal, ya, sistem ekonomi bebas. Dan di kemudian hari tidak menutup kemungkinan adanya politik integration, walaupun yang tidak malu-malu itu hanya ada di Uni Eropa, yang lain itu masih malu-malu, ya, yang lain itu masih memperhatikan sovereignty, yang masih memperhatikan territorial integrity dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi Uni Eropa sudah mendeklar sebagai organisasi supranasional merujuk perjanjian Maastricht 1992, sejak 1992 ya. ASEAN gimana Pak? ASEAN OTW ya. Nanti kita akan bahas ya regionalism itu setelah UTS ya. Nanti tolong teman-teman atau PJMK bisa mengingatkan ya untuk waktu UTS dan lain-lain. Oke, saya rasa itu teman-teman. Silakan jika ada pertanyaan, jika masih ada yang penasaran atau ada hal yang belum dijawab. Saya izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Ini lebih tentang ke memang agak off topic sedikit, tapi ya Pak ya. Tapi ada hubungannya sama United Nations nih Pak. Siap. Tentang misi United Nations di Kongo Pak tahun 1961. Yang mana pada saat itu kan memang yang menjadi pasukan perdamaiannya waktu itu kalau nggak salah Irlandia kalau nggak salah Pak. Nah di pasukan itu kan memang di sana dia bertugas untuk mengamankan wilayah Kongo Pak. Kalau nggak salah udah dituangkan di dalam buku juga ini kisahnya. Nah di sini kan memang PBB ini kan mengirimkan karena adanya kudeta yang dilakukan oleh suatu jenderalnya terhadap presiden, Pak. Di mana pada saat itu milisinya dengan nama milisi Katanga, kalau nggak salah milisi Katanga itu ingin menduduki sejumlah kota, di mana sejumlah kota itu di mana sejumlah salah Pak di desa, Pak, di mana sejumlah desa itu memiliki tambang uranium, Pak. Di mana di tambang uranium itu dijaga oleh tentara bebas atau tentara bayaran Pak. Pada saat itu yang menjadi tentara bayaran itu Legiun Prancis Pak.
kalau nggak salah di situ Legion Prancis juga membantu milisi Katanga itu dalam untuk proses kudetanya tersebut, Pak. Nah, di sini pertanyaan saya tuh belum. Di sini masih kan kalau nggak salah Sekretaris Jenderal PBB kalau nggak salah namanya Dag Hammarskjöld itu kan meninggal kalau nggak salah ya Pak ya. Pesawatnya jatuh di daerah di Kongo itu. Nah, di sini pertanyaan saya tuh apakah suatu negara itu dapat melakukan membantu negara lain dalam melakukan kudeta, Pak? Kan negara Prancis ini kan memang telah menjajah Afrika itu telah cukup lama ya Pak ya. Manakala juga di sana juga tahun 1994 tuh Perancis juga melakukan genosida terhadap terhadap suatu etnis di Afrika yang menewaskan lebih dari 800.000 orang, Pak. Nah, di sini kan Perancis ini juga memiliki peranan penting di dalam suatu Dewan Keamanan. Dewan Keamanan. Di mana di sini juga Perancis ini tentaranya itu kan tentara bayaran, tetapi dia masih mengatasnamakan itu tentara Perancis, Pak. Nah, kalau misalnya kita mengadukan ini ke dalam Dewan ICC kalau nggak salah Pak ya, yang Criminal Court itu, di sini tuh yang pertanggungjawaban itu militer Legion Prancisnya itu atau pemerintahnya Pak. Tapi kan sampai sekarang itu pemerintahan Prancis itu masih menerapkan yaitu tadi Pak, tentara bayaran Prancis itu Pak. Itu bagaimana ya Pak? Oke. Ini sebenarnya konflik di Kongo itu konflik yang sangat kompleks ya, hingga kemudian pasukan Dewan Keamanan PBB itu kan menjadikan Republik Demokrasi Kongo itu kan sebagai wilayah operasi ya untuk menjaga ya. Dari pasukan perdamaian itu tidak aktif ya, dia hanya menjaga saja, how to prevent ya. Dan ketika dia menggunakan senjata, the use of force itu tujuannya adalah untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. Itu bahasa hukumnya gitu ya. Itu bahasa hukumnya. Tapi kalau disimak tadi, ketika kemudian Prancis menggunakan mercenary, ya tentara bayaran, tentu tindakan-tindakan yang kemudian menggunakan senjata, dia sangat bertentangan dengan prinsip hukum humaniter internasional. Dan kalau itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, dalam konteks pertanggungjawaban individu, nah ini perlu diidentifikasi ya. Kalau pertanggungjawaban negara, dia bisa disidang ke ICJ, ke Mahkamah Internasional. Kalau pertanggungjawaban individu betul di ICC, ya berdasarkan Statuta Roma 1998, kemudian militer Prancis yang dalam hal ini jelas adalah pertanggungjawaban komando, ya command responsible, itu wajib atau bisa disidang, termasuk ini ya militerinya atau serdadunya itu juga bisa termasuk mercenary, karena mercenary itu kalau dilihat di di pasal 7 dari Statuta Roma 1998 tentang kejahatan perang ya atau humanitarian crimes ya atau war crimes, dia juga dapat bertanggung jawab di ICC. Seperti itu Mas Fernando Tobing. Sehingga dia tidak bisa lepas ya dari pertanggungjawaban hukum internasional. Tapi yang perlu diingat, di dalam proses pertanggungjawaban pidana internasional di ICC, dia harus ada investigasi yang dilakukan ya. Nah, nanti tim investigasi ini akan bekerja sesuai dengan yang diberikan berdasarkan resolusi dari Majelis Umum PBB. Jadi dia tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada mandat dari resolusi Majelis Umum PBB. Sehingga ketika tim investigasi ya melakukan penyelidikan, baru kemudian menyerahkan ke prosekutor ya, prosekutor of ICC, dia kemudian melakukan penuntutan kepada orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kejahatan perang yang dilakukan. Ya. Apalagi istilah penjajahan itu sebenarnya tidak boleh ya. Tidak boleh dan sangat bertentangan ya kalau disimak di Additional Protocol 1 dari Konvensi Jenewa 1949. Itu ada jenis-jenis
kejahatan ya, colonial domination, alliance occupation, dan racist regime, CAR ya. Tapi isu Prancis ini bukan di Kongo ya, lebih ke negara lain ya, Togo ya, colonial domination ya. Di Prancis itu ya dia sama seperti negara-negara lain di Eropa yang dia punya sense atau hasrat untuk melakukan penjajahan seperti itu ya. Tetapi yang perlu diingat adalah sekarang penjajahan itu betul-betul kejahatan internasional, betul-betul bagian dari kejahatan internasional. Baik dia bisa dipertanggungjawabkan secara negara atau state responsible maupun pertanggungjawaban individu. Itu ya Mas Fernando ya, yang perlu disimak dan analisis saya terkait dengan kasus di Kongo itu. Jadi walaupun mercenary, tapi karena dia bergerak atas nama pemerintah Prancis dan dia disuruh berdasarkan komando dari militer Prancis, dia dapat bertanggung jawab sebagai kombatan, sebagai serdadu di arena perang. Gitu. Izin menanggapi lagi ya Pak ya. Ya boleh. Tapi waktu kita tahu kan waktu Indonesia setelah pasca kemerdekaan itu kan ada Westerling Pak melakukan genosida ya Pak ya di Sulawesi. Dan juga kalau nggak salah ada konflik juga di Bosnia ya Pak ya. Iya. Konflik etnis. Nah tetapi di sini dua pertimbangannya itu kan berbeda ya Pak ya. Kalau yang di Indonesia ini kan Raymond Westerling bisa kabur dia Pak ya. Sedangkan yang di Bosnia kalau nggak salah sudah kalau nggak salah bunuh diri kalau nggak salah jenderalnya ya Pak ya. Dia meminum racun pada saat sidang waktu saya tonton itu kalau nggak salah. Nah tetapi pertanyaan saya di sini mengapa yang kemudian Westerling ini yang melakukan genosida di Indonesia di Sulawesi ini masih bisa lolos Pak? Apakah belum ada peraturan yang baku pada saat itu atau bagaimana? Tetapi setelah saya baca dan mencari ada namanya Convention on the Prevention of Punishment of the Crime of Genocide itu tahun 12 Januari 1951 Pak. Sedangkan kan genosida yang dilakukan oleh Westerling kan setelah pasca kemerdekaan, artinya sebelum ini dibuat, sebelum konvensi ini ada maksudnya. Nah, di sini pertanyaan saya itu apa tidak bisa setelah konvensi tersebut ada yang mengusut kejadian tersebut? Apakah hal tersebut terkesan ditutup-tutupin ataukah karena Belanda itu merupakan suatu karena banyak konferensi yang terjadi di Belanda, jadinya Belanda itu tersebut memiliki suatu keuntungan apa seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, kasus Westerling dan peristiwa-peristiwa lainnya yang intinya 1945 sampai 1949 sebelum konferensi meja bundar ya di Binnenhof di Belanda, itu semua sebenarnya adalah bagian dari ini ya jawaban. Walaupun Indonesia akhirnya diakui ya sebagai negara yang betul-betul merdeka di tahun 49 ya berdasarkan konferensi meja bundar, tapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di Rawagede dan di beberapa daerah di Indonesia itu kita tetap juga bayar ganti rugi ya. Artinya tidak ada satupun kejahatan yang sebenarnya lepas dari jerat konteks ini ya pidana internasional. Apalagi kalau itu membicarakan tentang penjajahan gitu ya. Tapi memang tadi satu kekurangannya karena kejahatan itu terjadi sebelum konvensi anti genosida itu well established, lebih-lebih adalah sebelum pengadilan seperti ICC itu juga berjalan gitu ya. Tapi yang perlu diingat sebenarnya, kalau ini saya kembalikan ke konteks hukum internasional seperti itu ya, Mas Fernando. Jadi walaupun belum ada pengadilan yang established dan belum ada hukum acaranya sekalipun, itu hukum dapat berlaku mundur. Ya. Ketika dia berhadapan dengan isu hukum yang namanya jus cogens, yaitu prinsip hukum yang perlu dipegang ya. Satu contoh kasusnya apa, Pak? Salah satu contoh kasusnya adalah peradilan militer internasional yang ada di Nuremberg dan Tokyo di tahun 1945. Untuk menyidangkan siapa, Pak? Pelaku kejahatan Perang Dunia Kedua. Dia dibentuk berdasarkan London Treaty 1945. London Treaty 1945 menyidangkan kasus kejahatan yang terjadi selama 1930 sampai 1945. Jadi
kejahatannya itu sudah terjadi, sudah ada, baru hukumnya ada. Baru pengadilannya ada, ya. Jadinya pengadilan balas dendam, seperti itu ya. Pengadilan militer Nuremberg dan militer Tokyo, ya. Bisa disimak ya. Baca bukunya William Schabas ya, The Principles of International Criminal Court. Nanti kalau PJMK untuk saya kirim beberapa buku tadi. Ya. Jadi kalau kenapa Pak kok itu kan bertentangan dengan prinsip hukum dasar ya. Tapi bisa dilakukan Pak ya karena ada peristiwa yang tidak bisa ditolerir. Peristiwa Nazi ya yang melakukan tindakan Holocaust atau tadi bahasanya genosida itu merupakan peristiwa hukum internasional yang luar biasa yang itu prinsip-prinsip hukum yang umum itu akan dikesampingkan semua. Termasuk asas berlaku surut tadi ya. Di pidana kan kalian diajarkan kan nullum dilectum nulla poena sena privilegi poinale ya. Masih ingat enggak? Atau asas legalitas ya. Suatu tindak pidana tidak dapat diadili jika tidak ada aturan hukumnya. Tapi berbeda kalau di kasus kejahatan internasional tadi. Dasar hukumnya ada setelah kejahatan. Termasuk tadi ya, Yugoslavia. ICTY itu tahun 1993. Ya, dia sama juga berkedudukan di Den Haag di Belanda. Setelah kejahatan yang dilakukan oleh Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic dan beberapa tokoh militer lainnya yang di awal 1970 sampai 1993. Harus setelah berakhir hingga salah satu jenderal militernya kan minum racun ya di ICTY ya. Itu kalau disimak ceritanya tahun 2017 itu beberapa bulan setelah saya pulang dari Belanda ketika dapat juga kuliah di ICTY. Ya, ketika masuk di ICTY dikasih video-video kayak gitu ya. Camp konsentrasi, disappearing, terus pemenggalan kepala manusia. Pokoknya serem lah. Kayak di rumah hantu ya, di ICTY itu kalau kita dapat kuliah itu kayak di rumah hantu ya. Persekutornya yang kemudian ini ya, memberi kuliah. Jadi seperti itu dan teman-teman ya. Ketika berhadapan dengan jus cogens, maka peraturan atau prinsip-prinsip hukum internasional itu prinsip-prinsip hukum pada umumnya dapat dikesampingkan. Teorinya itu ditemukan di mana, Pak? Teman-teman baca bukunya J.G. Starke ya. Bukunya J.G. Starke untuk apa itu jus cogens? Jus cogens, JUS_COGENS, jus cogens. Oke ya, saya rasa itu. Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Kita bisa sambung pekan depan. Terima kasih. Sangat aktif sekali teman-teman dan semoga ilmunya bermanfaat. Ya. Akhir kata, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak.